Bab 2207. Ketua Istana. 1. Kota Pemakaman. Ketika Mileye mengikuti petinggi surgawi agung dan lainnya ke kota pemakaman, Mileye menemukan bahwa energi spiritual di kota pemakaman ini memang lebih kuat dari tempat lain dan jauh lebih murni. Di dalam perjalanan, petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang dalam, "Di tempat ini, selain nadi suci, tambang kristal surgawi kualitas super adalah sumber daya yang paling langka." Kontradiksi dan pergumulan di sini pada dasarnya berasal dari persaingan sumber daya pelatihan. Mileye berkata dengan suara yang serius, "Di tubuhku ada 3 tambang kristal surgawi kualitas super. Di sini termasuk level apa?" Petinggi surgawi agung melirik Mileye, "Sultan." Mileye. Petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang serius, "Tuan Muda Ye, nanti kami pergi ke kuil jiwa langit. Jika kamu tidak ada urusan, jangan berkeliaran di luar. Karena kamu memiliki tambang kristal surgawi sudah diketahui oleh Derek. Aku khawatir orang ini akan menimbulkan masalah." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Seolah-olah teringat sesuatu, dia menatap petinggi surgawi agung. "Petinggi surgawi agung, setahu aku setelah mencapai alam mengetahui nasib bisa merasakan bahaya dan menghindarinya. Ketika kalian pertama kali bertemu Lydia." Ketika mendengar ini, ekspresi petinggi surgawi agung dan lainnya tiba-tiba menjadi canggung. Mileye bertanya sambil tersenyum, "Kenapa?" Petinggi surgawi agung tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye, benar perkataan kamu, alam pengetahuan nasib dapat merasakan bahaya dan menghindarinya. Tapi ada 2 situasi khusus, yaitu bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat dari kami. Dan adik Tuan Muda Ye termasuk di dalam kategori ini. Yang kedua adalah pada saat ketemu bahaya, sudah tidak sempat untuk menghindarinya. Adikmu juga termasuk dalam kategori ini. Ketika dia bertindak, kami sudah ditakdirkan akan hancur. Ingin menghindarinya, sudah terlambat." Mileye. Petinggi surgawi agung tersenyum semakin pahit. Mileye bertanya lagi, "Ketika Master Alam mengetahui nasib mengincar aku, apakah mereka tidak merasakan bahaya?" Petinggi surgawi agung melirik Mileye, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Tuan Muda Ye, kekuatanmu saat ini?" Mileye tertawa, "Maksudku, bukankah di belakangku ada seorang adik?" Petinggi surgawi agung berpikir sejenak sebelum barulah terpikir kata-kata yang lebih halus, "Tuan Muda Ye, kamu adalah kamu dan adikmu adalah adikmu. Maksudnya adalah adikmu luar biasa tapi tidak ada hubungannya denganmu." Ekspresi Mileye tertegun. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, kamu memang tidak sadar diri." Mileye. Beberapa saat kemudian, semua orang datang ke kuil jiwa langit. Kuil jiwa langit yang dulu telah dihancurkan oleh wanita bergaun polos, dan kuil jiwa langit saat ini dibangun oleh petinggi surgawi agung dan lainnya untuk sementara. Balas dendam. Petinggi surgawi agung dan lainnya tidak pernah memiliki gagasan ini. Sialan, pihak lain telah membunuh beberapa alam mengetahui nasib dengan 1 pedang secara instan. Pergi balas dendam lagi. Ambil apa membalasnya? Pada saat-saat seperti ini, siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu pergi menyanjung bukan membalas dendam. Petinggi surgawi agung mengatur sebuah aula mewah untuk Mileye. Tidak hanya itu, dia juga mengatur 2 master alam mengetahui nasib untuk menjaga di dalam kegelapan. Di dalam aula besar tertentu, petinggi surgawi agung dan master kuil jiwa langit lainnya sedang berkumpul bersama. Petinggi surgawi agung berkata dengan suara yang serius, "Semuanya, aku punya satu ide." Semua orang melihat ke arah petinggi surgawi agung, dan petinggi surgawi berkata dengan pelan, "Ketua istana dimusnahkan pada hari itu, sekarang kita tidak punya ketua istana. Oleh karena itu,
aku ingin merekomendasikan seorang ketua istana. Seorang tetua tersenyum dan berkata, petinggi surgawi agung, kamu paling kuat, tentu saja kamulah yang menjadi ketua istana. Kamu menjadi ketua istana, kami semua merasa puas. Semua orang menganggukkan kepala dengan cepat. Petinggi surgawi agung menggelengkan kepala, aku ingin Tuan Muda Ye menjadi ketua istana. Ketika mendengar ini, semua orang yang hadir tampak tercengang. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, petinggi surgawi agung, apa maksudmu? Petinggi surgawi agung berkata dengan pelan, jika kita ingin menyanjung senior itu, maka harus melalui Tuan Muda Ye ini. Semua orang yang berada di dalam aula saling memandang tanpa berbicara. Petinggi surgawi agung berkata lagi, semuanya, pada dasarnya kita tidak punya kesempatan untuk berhubungan dengan master seperti wanita bergaun polos, apalagi meminta petunjuk darinya. Tapi sekarang kita memiliki satu kesempatan, yaitu Tuan Muda Ye ini. Kenapa dia tidak membunuh kita pada saat itu, melainkan menunjukkan gambar Tuan Muda Ye kepada kita? Sangat sederhana, karena dia ingin kita semua mengikuti Tuan Muda Ye. Jika tebakanku tidak salah, dia ingin melatih Tuan Muda Ye. Jika kita mengikuti Tuan Muda Ye, ketika bertemu dengannya di masa depan, selama kita mendapatkan sedikit bimbingan darinya, maka itu akan menjadi kesempatan untuk mengubah takdir kita. Semua orang diam. Petinggi surgawi agung melanjutkan, jika tidak ada kesempatan seperti itu, walaupun kita menunggu di tempat ini dan berjuang selama 1.000.000 tahun lagi, kita juga belum tentu memiliki kemajuan lebih lanjut. Bagaimana menurut kalian? Setelah hening lama, tetua itu berkata dengan suara yang dalam, kami semua mendengar perkataan petinggi surgawi agung. Petinggi surgawi agung menganggukkan kepala. Kalau begitu kita mengangkat Tuan Muda Ye sebagai ketua istana. Tapi ada satu hal yang aku perlu diingatkan semua orang. Saat berbicara, dia melirik ke semua orang yang hadir dan berkata, kita mengangkat Tuan Muda Ye sebagai ketua istana, bukan menganggapnya sebagai boneka. Karena kita menghormatinya sebagai ketua istana, maka kita harus benar-benar mengakui dia sebagai ketua istana. Setelah berbaur dengan Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye ini bukanlah orang yang suka munafik. Kita memperlakukannya dengan tulus, maka dia pasti akan memperlakukan kita dengan tulus. Aku harap semua orang bisa mengingatnya. Semua orang menganggukkan kepala dengan cepat. Petinggi surgawi agung berkata, karena semua orang tidak keberatan, maka aku akan pergi menemui Tuan Muda Ye sekarang. Setelah mengatakan demikian, dia membawa semua orang pergi. Kalian ingin aku menjadi ketua istana? Ketika Mileye mengetahui tujuan petinggi surgawi agung, dia benar-benar terpana. Menjadi ketua istana. Mileye segera menggelengkan kepala, petinggi surgawi agung, berdasarkan kekuatan aku tidak memenuhi syarat untuk menduduki posisi ketua istana. Bersambung. Bab 2208. Ketua Istana 2. Petinggi surgawi agung tertawa dan berkata, kamu bisa. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, petinggi surgawi agung, aku tahu maksudmu, tujuan utama kamu adalah Lydia. Jika aku bertemu Lydia, aku bisa minta dia membimbing kalian mengenai posisi ketua istana. Petinggi surgawi agung berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, saat ini ada 7 alam mengetahui nasib di kuil jiwa langit kami, dan master alam dewa ada 12.000 orang. Di tangan kami ada 2 tambang kristal langit kualitas super, dan masih ada 2 juta kristal langit super kualitas. Saat berbicara, dia menatap Mileye, jika kamu bersedia menjadi ketua istana, semua ini akan menjadi milikmu, dan kamu dapat menggunakannya sesukamu. Mileye.
Petinggi surgawi agung melanjutkan, bertahan hidup di kota pemakaman ini, lebih banyak orang tentu saja pasti bermanfaat. Mileye diam, dia secara alami mengetahui bahwa petinggi surgawi agung ingin terikat dengannya. Apakah ini merugikan dirinya? Tidak. Ketika memikirkan hal ini, Mileye tersenyum dan berkata, "Petinggi surgawi agung, jika aku adalah ketua istana kalian, apakah kalian benar-benar mau mendengarkan perintahku?" Petinggi surgawi agung buru-buru berkata, "Tentu saja." Mileye sedikit menganggukkan kepala, "Oke, aku akan menjadi ketua istana ini." Petinggi surgawi agung sangat gembira, dia buru-buru memberi hormat pada ketua istana. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Petinggi surgawi agung, kira-kira berapa banyak kristal langit kualitas super yang diperlukan untuk mencapai alam mengetahui nasib dari alam dewa?" Petinggi surgawi agung berpikir sejenak, lalu berkata, "Tergantung orang, ada beberapa orang mungkin membutuhkan 3 juta kristal langit kualitas super, dan beberapa orang mungkin membutuhkan lebih banyak. Tentu saja, mungkin ada yang lebih sedikit. 3 juta kristal langit kualitas super." Wajah Mileye menjadi murung. Sekarang Kaksue telah melahap lebih dari 2 juta kristal langit, tampaknya tidak cukup, artinya diperkirakan secara konservatif, mungkin masih perlu 1 juta lebih kristal langit. Selain itu, ia juga harus membantu Wanda mencapai alam mengetahui nasib. Dia merasa sedikit sakit kepala. Untungnya masih mending, ketiga tambang kristal langit di menara kecil bisa menghasilkan banyak kristal langit setiap bulannya. Dihitung dengan waktu di dalam menara kecil, 1 tambang kristal bisa menghasilkan ribuan kristal langit kualitas super dalam 1 tahun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa puluhan ribu kristal langit kualitas super bisa segera digunakan, tetapi masih harus memakan waktu sekitar puluhan tahun baru mengkondensasi menjadi kristal langit kualitas super yang berguna. Artinya, setiap beberapa hari bisa mendapatkan ribuan kristal langit kualitas super. Lumayan banyak. Namun, jika ingin melatih alam mengetahui nasib, maka kecepatan keluarannya terlalu sedikit, benar-benar terlalu sedikit. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye menatap ke arah petinggi surgawi agung, "Jika kamu percaya padaku, kamu bisa memberikan 2 tambang kristal langit kualitas super yang ada di tanganmu padaku. Aku punya sebuah menara kecil, ruang waktu di dalam menara kecil berbeda dengan luar." Petinggi surgawi agung tertawa dan berkata, "Tentu saja aku percaya pada ketua istana." "Ketua istana, tunggu sebentar, aku pergi mengambilnya." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam aula, Mileye menghubungi Kaksue yang sedang berkultivasi. "Kaksue, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai alam mengetahui nasib?" Tidak ada respon. Mileye terdiam. Tidak lama kemudian, petinggi surgawi agung tiba di depan Mileye. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mileye. "Ketua istana, kamu harus meletakkan tambang kristal ini di tempat yang memiliki energi spiritual secepat mungkin. Jika tidak, tanpa pasokan energi spiritual, ia tidak akan menghasilkan kristal langit kualitas super." Mileye menganggukkan kepala, dan menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Pada saat ini, petinggi surgawi agung berkata lagi, "Ketua istana, di dalam cincin penyimpanan masih ada jutaan kristal langit kualitas super." Mileye menatap petinggi surgawi agung, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian memberikan semua aset kuil jiwa langit begitu saja padaku." Petinggi surgawi agung tertawa dan berkata, "Karena kami telah menetapkan kamu sebagai ketua istana, tentu saja kami harus menghormatimu." Saat mengatakan itu, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Ketua istana, aku tahu kamu mungkin punya ide lain, tapi kamu tenang saja,
kami mengangkat kamu sebagai ketua istan tidak bermaksud menjadikan kamu sebagai boneka, kami semua sangat menghormatimu. Tentu saja, tujuan kami menunggu juga sangat sederhana, yaitu berharap kamu dapat membawa kami mencapai ketinggian yang baru. Mileye tersenyum dan berkata, misalnya, di atas alam mengetahui nasib. Petinggi surgawi menganggukkan kepala dengan cepat. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, aku mengerti. Saat berbicara, dia melihat ke cincin penyimpanan yang berada di tangannya, kemudian berkata sambil tersenyum, aku, Mileye, tidak akan memanfaatkan kalian dengan sia-sia. Petinggi surgawi agung tersenyum simpul dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, petinggi surgawi agung pergi, dan Mileye mengeluarkan 1 juta kristal langit kualitas super dan meletakkannya di samping Kaksue. Selain itu, dia juga mulai membiarkan Wanda bergegas ke alam mengetahui nasib. Mengenai dirinya sendiri, dia tahu bahwa situasinya pada saat ini tidak mungkin bisa mencapai alam mengetahui nasib dalam waktu singkat. Tapi Wanda bisa. Hal yang dia butuhkan hanyalah uang. Begitu Wanda mencapai alam mengetahui nasib, ditambah dengan pedang biru gaib, pada saat itu Wanda yang berada di alam mengetahui nasib, benar-benar berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dunia ini terlalu berbahaya, alangkah baiknya melatih lebih banyak pengawal. Tentu saja, dia juga perlu meningkatkan dirinya sendiri. Sekarang dia hanya ingin mencapai keadaan alam tubuh kehidupan terlebih dahulu. Melatih tubuh kehidupan. Pada waktu selanjutnya, Mileye mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Di kuil jiwa langit, tidak ada orang yang mengganggunya juga. Bersambung.